Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 58. Kisah ini sudah sering kita dengar. Bahkan saat ini kita sudah tahu lebih banyak tentang kisah ini. Tapi saat ini kita mengulang kembali untuk merenungkan dari kisah ini, dan saya memberikan tema bagi kita semua, Daud melawan Goliat, kemampuan mengalahkan raksasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebelumnya pasti sudah tahu apa kisah ini, mengisahkan tentang apa. Wah, kisah ini adalah kepahlawanan seorang muda yang bernama Daud, seorang yang dianggap lemah, tetapi dia bisa mengalahkan Goliat. Kisah ini salah satu pembuktian nyata bahwa yang kecil bisa mengalahkan yang besar, yang dianggap lemah bisa mengalahkan yang kuat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari kisah ini kita banyak belajar bahwasanya kita yang dari lemah kita bisa mengalahkan yang kuat, tetapi asalkan kita tetap berpegang teguh kepada keyakinan kita bahwa Tuhan selalu bersama kita, bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Sesungguhnya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki potensi yang besar, memiliki kemampuan yang bahkan dapat menumbangkan raksasa sekalipun, seperti Daud ini bisa mengalahkan Goliat. Bagaimana seorang Daud bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar? Apa yang kelebihan Daud dapat mengalahkan Goliat? Setidaknya terdapat beberapa hal yang dimiliki Daud sehingga mengalahkan Goliat yang sangat besar. Nah, saat ini kita belajar ada 3 poin. Poin yang pertama adalah Daud memiliki keberanian. Saudara-saudara, pada peperangan masa lalu sering dikenal dengan istilah duel atau 1 lawan 1. Pertarungan antara 2 orang yang mewakili pihak yang berperang. Tentunya muncul di benak kita, mengapa Daud maju melawan bangsa Israel? Mengapa tidak ada orang lain yang maju? Kenapa harus Daud? Karena dari seluruh pasukan Israel, hanya Daud yang memiliki keberanian melawan Goliat. Selama 40 hari, Goliat menentang tentara Israel untuk melawan, namun tidak ada seorang pun yang berani untuk melawannya. Hanya Daud seorang diri yang ketika itu berada di sana yang punya keberanian untuk maju melawan Goliat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua kita belajar dari Daud ini. Yang kedua adalah Daud memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum pertarungan Daud, Goliat sudah meremehkan Daud. Bahkan semua orang khawatir tentang Daud ini. Tetapi bahkan saudara-saudaranya diremehkan raja, diremehkan lawannya, yaitu Goliat. Bahkan dapat dikatakan Daud diremehkan oleh semua orang yang ada di sana. Namun Daud memiliki keyakinan dan tak tergoyahkan bahwa pasti bisa mengalahkan Goliat oleh karena kekuatan Tuhan, karena kekuatan Daud. Daud tidak serta-merta merasa minder dengan hal itu, tetapi Daud tetap maju untuk melawan Goliat dan menjadi lemah, namun tetap pada pendiriannya. Daud tidak menjadi lemah, tetap pada pendiriannya. Ia harus maju untuk melawan Goliat. Poin yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Daud ini adalah Daud punya kemampuan berlatih dan mempersiapkan diri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud yang maju di depan di pertempuran atau di pertarungan bukanlah orang yang tidak bisa apa-apa. Daud yang dipakai Tuhan bukanlah orang yang hanya
bermalas-malasan kemudian dilawat Tuhan, melainkan Daud mempunyai kemampuan dan mengembangkannya. Daud bekerja keras dan mempersiapkan diri dengan baik. Ketika dirinya diragukan Saul, Daud berkata dan biasa menghadapi beruang dan singa. Saudara-saudara yang terkasih, poin yang keempat adalah Daud mengandalkan Tuhan dan Tuhan menyertai Daud. Ini sangat luar biasa, dan ini yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita. Bahwasanya ketika kita sudah memiliki kepercayaan, maka Tuhan akan berserta kita. Terbukti Daud bisa mengalahkan Goliat. Di poin yang keempat ini kita banyak belajar bahwasanya ini adalah faktor terpenting dan terutama atas kemenangan Daud, karena Tuhan menyertai Daud. Sebab percuma kita memiliki keberanian, keyakinan yang kokoh dan kemampuan, namun tidak mengandalkan Tuhan, itu sia-sia. Tetapi Daud sudah melakukan hal ini dan mengandalkan Tuhan. Walaupun Daud sudah memiliki keberanian, tidak tergoyahkan dan mengandalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Daud sadar bahwa betul Tuhanlah satu-satunya tempat berharap dan memberikan kemenangan. Dan ketika Daud sudah berharap bahwa Tuhan menyertainya dan satu-satunya yang bisa mengalahkan Goliat, bukan karena kekuatan Daud, tetapi karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan memakai Daud, Tuhan memilih Daud untuk mengalahkan Goliat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga berulang kali Daud menegaskan bahwa dia sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Ketahuilah keberhasilan yang kita raih berasal daripada Tuhan. Sebelum berperang, selama peperangan, bahkan setelah kemenangan pun, namun Tuhan saja yang ditinggikan. Segala yang dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Semuanya apa yang sudah kita dapat ketika kita sudah mengalami kemenangan, ketika kita sudah bebas dari belenggu, kita harus kembali kepada Tuhan. Bahwa semuanya itu karena Tuhan. Kita menang karena Tuhan, kita bisa karena Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita di keadaan apapun kita. Tuhan selalu menyertai kita. Jangan bangga dengan kemampuan diri kita sendiri, sebab terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Kalau kita lihat dari Yeremia pasal 17 ayat 5, andalkanlah Tuhan dalam segala perkara, milikilah keberanian yang dari Tuhan, berpegang pada keyakinan dan tak tergoyahkan, dan melatih diri. Kembangkan kemampuan yang kita miliki, maka kita akan memperoleh kemenangan, melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dari Samuel pasal 17 ayat 45, bahwasanya tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak yang lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara-saudara, ini kisah yang sangat luar biasa, dan kita belajar dari Daud bagaimana ia memiliki keberanian tidak tergoyahkan. Dan Daud mempunyai kemampuan berlatih dan mempersiapkan diri. Dan yang terakhir, mengandalkan Tuhan. Keempat poin ini mari kita belajar dari kehidupan Daud ini, bagaimana proses demi proses, apapun yang kita hadapi pasti Tuhan menyertai kita. Seperti Goliat ini, seperti Daud ini, Goliatnya sangat besar, tetapi dia memakai Daud dalam kelemahannya, tetapi Tuhan menyertainya sehingga Goliat bisa dikalahkan oleh Daud. Terima kasih
firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.